Dalam menghadapi pekan UTS, Kor membuat promo yang dikhususkan untuk mahasiswa FTWI saja loh. Dengan promo ini nih, kalian bisa mengikuti Corner Class dengan potongan harga hingga 35%. Di situ, kalian bisa belajar mengenai mata kuliah dasar teknik maupun mata kuliah jurusan. Oke banget gak sih promonya? Ingin tahu detailnya? Langsung cek Instagram Corner aja ya. Dan lihat konten mengenai promo persiapan UTS. Untuk cek mata kuliah dan tutor-tutornya, langsung cek website Corner aja. Linknya ada di deskripsi video ini ya. Kalau gitu, buruan yuk, langsung aja. Pesan Corner Class sekarang. Halo, nama gue Afif, mahasiswa Teknik Elektro Universitas Indonesia Angkatan 2017. Nah, di KOR, gue bakal ngajar dua mata kuliah, yaitu Teknik Kendali dan Sistem Kendali Prediktif dan Adaptif. Nah, kali ini gue akan ngebahas 3 soal mata kuliah Fisika Mekanik. Enjoy! Oke, sekarang kita akan masuk ke soal nomor 3. Sebuah peluru dengan massa 1 gram ditembakkan ke sebuah blok dengan massa 0,5 kilogram yang terpasang pada sebuah batang yang tidak homogen. Oke, berarti tidak homogen ya, dengan panjang 0,6 meter dan massa 0,5 kilogram. Setelah itu, sistem batang blok peluru tersebut berotasi dengan titik putar di A dengan momen inersia dari batang itu sendiri ialah 0,06 kg meter persegi. Asumsikan blok tersebut sebagai partikel. Oke, partikel ya. Tentukan A. Momen inersia dari sistem batang blok peluru terhadap titik A. Dan yang B, jika kecepatan putar terhadap titik A dari sistem tersebut setelah tumpukan ialah 4,5 radian per second, berapa kecepatan peluru tepat sebelum tumpukan? Oke, pakai soal A ini cukup simpel ya, karena kita tinggal untuk mencari eh, momen inersia. Momen inersia apa ini? Semuanya ya. Momen inersia batang blok peluru atau totalnya ya, total terhadap titik A. Nah, gue akan menjelaskan sedikit tentang momen inersia. Jadi misalkan ada suatu titik putar, let's say A. Nah, terus kita punya suatu eh, partikel di sini, let's say B. Maka kalau dia si B ini berputar terhadap titik A, dia mempunyai momen inersianya. Di mana momen inersianya itu merupakan massa B, sini MB ya, M MB dikali dengan jarak antara A dan B. Nah, di sini let's say R. Berarti ini R kuadrat gitu. Nah, kalau ada suatu benda seperti rod ini atau batang ini, nah kita harus cari dulu apakah batang ini seperti apa namanya silinder kah atau dia itu berbentuknya kotak kah apa batang seperti ini. Nah, dan ini harus homogen. Nanti ini ada rumus-rumus sendiri dan kalian bisa lihat di buku kayak misalkan kalau titik tumpunya di sini dia berapa I-nya misalkan gitu. Nah, tapi kalau untuk yang tidak homogen, nah kita nggak bisa pakai rumus itu. Nah, biasanya kalau yang tidak homogen itu kita dikasih eh, penjelasannya lagi. Dan di sini sudah ada penjelasannya di mana momen inersia si batang itu adalah 0,06 kg meter persegi. Nah, sekarang kita ingin mencari momen inersia totalnya. Nah, kalau ingin mencari inersia total, berarti di sini ada 3 item di sini. Jadi setelah dia tumbukan, setelah dia bertumbuk, maka sistemnya berubah jadi seperti ini dia. Ini A, ini ada batangnya ya, batang, terus ini adalah bloknya, nah, terus ini adalah pelurunya. Jadi pelurunya sudah masuk ke dalam batangnya, apa bloknya setelah dia mengalami tumbukan. Jadi kalau kita mau kita tambahin semua momen inersianya, berarti untuk mencari inersia totalnya itu adalah inersia dari batang ditambah dengan inersianya dari si blok ditambah dengan inersianya si peluru gitu. Nah, kita tahu kalau jarak antara titik A terhadap si blok itu adalah 0,6 meter.
Berarti kita punya informasi di sini 0,6 meter. Terus untuk massa bloknya kita notasin MB aja. MB-nya itu adalah 0,5 kg. Untuk si pelurunya itu adalah 1 gram. Jadi kita notasin MP aja. MP sama dengan 1 gram atau 10 pangkat min 3 kilogram. Oke. Nah, karena kita udah ketahuin dari soal inersia batang yang sebesar 0,06 kg meter persegi, ini kita udah dapat inersia si batangnya itu adalah 0,06 kg meter persegi. Jadi kita nggak perlu lagi mencari massa batangnya berapa dan lain-lain. Jadi kalau ada ininya massa 0,5 kg si batangnya ini itu sebagai pengecoh aja sih gitu. Berarti kalau mencari totalnya tinggal ditambahin aja ya. Ini 0,06 ditambah dengan inersia si blok terhadap si titik A, berarti kan M R kuadrat. Berarti 0,5 kali R kuadrat atau jarak ya 0,6 kuadrat ditambah dengan ini 10 pangkat min 3 kali 0,6 kuadrat juga gitu. Nah, ini nanti kalian hitung-hitung dapat 0,24036 kg meter persegi. Nah, selesai. Gampang. Sekarang yang buat yang soal yang B. Oke, jadi buat yang soal yang B, ini kita harus mencari kecepatan peluru tepat sebelum tumbukan. Ingat ya, tepat sebelum tumbukan. Berarti kalau kita gambar ulang sistemnya, pada soal yang B ya, ini tuh sebenarnya ada dua kasus, di mana kasus pertama itu sebelum tumbukan, dan kasus kedua itu adalah setelah tumbukan. Nah, ini gue buat lagi, ini titik putarnya, terus ini ada rodnya, ini boxnya, terus ini pelurunya setelah masuk. Nah, dia kan pasti berputar kan dia. Setelah dia mulai tumbukan dia berputar kan. Berputar, let's say bentuknya jadi seperti ini. Gini lah ya kira-kira. Nah, sebelumnya si pelurunya itu dia kan di luar dari si apa namanya uh, si blok ini. Berarti dia sebelumnya di sini dia. Berarti di sini ada dua kejadian di sini, yaitu kejadian sebelum dia tumbukan, sebelum dia tertembak ke blok ini, sebelum tumbukan, dan setelah tumbukan. Nah, terus kita punya informasi kecepatan sudut setelah tumbukan, yaitu 4,5 radian per second. Nah, tujuan kita itu adalah untuk mencari kecepatan si peluru sebelum tumbukan. Nah, ini kita kasih aja notasi VP, gitu ya. Nah, sekarang kita ini mencari eh, berapa sih si VP ini. Tapi kan kalau buat nyari VP berarti kita harus cari kecepatan dia setelah tumbukan atau kecepatan total setelah dia tumbukan di sini. Kita harus mencari si kecepatan ini V setelah tumbukan. Nah, kita tahu kalau untuk mengubah kecepatan linear dari kecepatan sudut itu kan rumusnya V sama dengan omega kali R kan, di mana R itu merupakan jaraknya antara si jari-jarinya, atau di sini kan 0,6 meter ya gitu. Berarti kalau kita mencari kecepatannya di sini V ini berarti sama dengan 4,5 kali 6. Berarti ini sama dengan 0,6 ya. 0,6. Berarti ini sama dengan 2,7 meter per second. Nah,
Sekarang kalian harus gimana sih cara dari sebelum tumbukan ke setelah tumbukan. Nah, kalian harus ingat materi tak materi namanya momentum. Nah, di mana untuk kekekalan momentum atau momentum sendiri itu rumusnya itu adalah P ini sama dengan M kali V gitu. Nah, dalam hukum kekekalan momentum apa namanya momentum itu selalu sama dari semua dari sebuah sistem. Jadi momentum sebelum tumbukan itu sama dengan momentum setelah tumbukan. Jadi kita bisa bilang P sebelum, ini gue ganti warna dulu. P sebelum sama dengan P sesudah. Sesudah tumbukan ya. Nah, berarti kalau kita ingin mencari P sebelumnya, berarti kan kita harus mencari, atau ini gue gambar lagi deh, apa namanya, dua kejadian ini. Ini yang tadi kejadian pertama, ini adalah yang kejadian kedua ya. Jadi kalau yang pas kejadian pertama, itu pelurunya itu masih eh, belum belum nembak, belum kena. Gitu. Ini apa? Ini bloknya. Berarti kalau di sini apa namanya ada bloknya di sini, berarti kita punya kecepatan si bloknya, si sebelum tumbukan. Kita kasih notasi aja VB aja deh, VB. Tadi kan ada VP ya, dan ini kejadian keduanya, di mana dia sudah eh, bergabung atau di gambar di sini deh, sudah sudah ditembak, sudah kena. Berarti di sini kita kasih notasi tadi V ya, gitu. Nah, berarti untuk P sebelumnya berarti kan langsung aja VP dikali dengan M kali V ya, sorry. M kali V, berarti masa si peluru MP kali VP ditambah dengan ini MB kali VB sama dengan sesudahnya. Nah, karena sesudah itu masanya itu digabung, berarti kita kasih gabungin lagi. Berarti MP tambah MB dikali dengan V. Gitu. Nah, kita dapat MP-nya, yaitu kan tadi ya, masa si peluru 10 × 3 kali VP tambah masa B-nya kan tadi 0,6 ya. 0,5 sorry. 0,5 kali kecepatannya karena kecepatannya dia diam berarti 0 sama dengan kalau kita tambahin di sini 0,5 tambah 10/3 berarti 0,501 dikali dengan V. Nah, kita udah dapat V-nya 2,7 gitu. Berarti ini kan 0 ya. Berarti kan kita bisa dapat nanti VP-nya itu adalah kita dapat sekitar 1352,7 meter per second gitu. Selesai. Kita dapat kecepatan peluru sebelum dia sebelum tumbukan gitu. Nah, di sini gue mau review dari awal. Jadi yang soal yang A, kita ingin mencari momen inersia terhadap titik A. Nah, kalau di titik A untuk tipe dia, kalau dia itu berupa partikel, kita pakai rumus ini. I sama dengan M kali R kuadrat gitu. Nah, kalau dia dalam bentuknya sebelum seperti batang seperti ini, terus kita kasih apa namanya titik putar. Nah, ini ada di buku ininya apa namanya persamaannya. Misalnya kayaknya di sini 1/12 MR kuadrat lah atau apalah. Nah, ini gue juga lupa. Nah, dari soal yang A, untuk mencari totalnya tinggal kita tambahin aja. Berarti totalnya itu sama dengan batang, tambah blok, tambah peluru. Gitu. Nah, untuk yang soal yang B, untuk mencari kecepatannya, pertama kita harus mengubah dulu kecepatan angular menjadi kecepatan linear atau translasi. Gitu. Nah, dari sini kita bisa mencari kecepatan translasinya. Habis itu kita bisa menggunakan materi dari hukum kekekalan momentum, di mana momentum sebelum tumbukan itu sama dengan momentum setelah
tumbukan gitu. Dan kita dapat yaitu 1352,7 meter per second. Gitu. Oke. Terima kasih udah menonton video pembahasan soal ini. Semoga penjelasan gue bisa ngebantu kalian buat UTS maupun UAS. Oh ya, jangan lupa buat pesan kelas core di link di bawah ini. It's totally worth it. See you guys. Nah, gimana? Kalian udah ngerti penjelasannya belum? Buat kalian yang belum ngerti penjelasannya, kalian bisa banget ikutan kelas lagi di Corner Class. Oh iya, kalian bisa isi link di bawah ini untuk dapat voucher diskon. See you at Corner Class!